Hey, what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer, masih dengan gua Chen. Video kali ini gua dikirimin barang dari Asus, yaitu Asus ROG Gladius 3. Dan kalau misalnya kalian pakai mouse ini, bisa jadi kalian nggak akan ganti-ganti lagi mouse. Karena mouse ini punya fitur yang sangat menarik yang akan nanti gua jelasin di video kali ini. Jadi biar kalian bisa tahu semua info menarik atau info penting mengenai ROG Gladius 3, tonton videonya dari awal sampai habis, jangan di skip. Dan buat kalian yang baru pertama kali ke channel gue, mungkin bisa klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan tombol lonceng supaya kalian gak akan ketinggalan semua konten-konten menarik dari gue yang akan datang. Dan gue biasanya live stream setiap hari Minggu jam 2 siang. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya-nanya seputaran konten peripheral gaming ataupun konten-konten live streaming, gear live streaming, kalian bisa join live stream gua setiap hari Minggu jam 2 siang. Dan sambil nunggu kalian klik tombol subscribe-nya, gua akan intro dulu sambil gua bikin kopi. Nah, mouse ini menurut gue punya spesifikasi teknis yang bisa dibilang wah banget ya. Mouse ini memiliki sensor optikal yang resolusinya bisa sampai 19.000 dpi dan itu pun udah di-tune up oleh ROG-nya sehingga bisa di-set sampai 26.000 dpi dengan deviasi yang diklaim hanya di angka 1% aja. Akselerasi dari sensornya ini bisa sampai 50G dengan kecepatan di angka 400 IPS. Dan polling rate-nya ini bisa di-set di angka 1000 Hz maksimumnya. Untuk desain dari Asus ROG Gladius 3, ini adalah mouse yang asimetris ya, jadi bisa gue bilang tergolong di mouse ergo. Nah, pada bagian punggung belakang dari mouse-nya, ini ada logo ROG yang kena lampu RGB-nya, begitu pula dengan scroll wheel-nya ini juga kena lampu RGB-nya. Nah, kalau pada bagian sisi kirinya, ini ada semacam pattern atau pola gitu ya. Terus ada juga tulisan yang di-engrave secara laser, yang juga untuk tulisannya sendiri ini kena lampu dari RGB-nya. Pada bagian sisi kanan ini juga ada semacam tekstur untuk posisi jari manis sama jari kelingking kita, dan ada semacam emboss tulisan ROG. Kalau untuk ukuran dari mouse-nya sendiri ini berdasarkan desainnya, menurut gua terbilang cukup gede ya. Ada di angka 123 mm x 68 mm x 44 mm. Jadi kalau menurut gua berdasarkan ukuran dari mouse dan tangan gua sendiri tentunya, mouse ini menurut gua lebih cocok untuk pengguna grip palm, karena untuk grip claw dan grip fingertip, punggung atau bagian belakang dari mouse-nya ini mungkin bakalan agak mengganggu ya. Sedangkan untuk bobotnya, mouse ini terbilang cukup ringan untuk ukuran mouse segede ini. Karena bobotnya sudah dengan kabel setelah gua coba, ini hanya ada di angka 81 gram aja. Nah, kalau untuk tombol yang dipasangkan pada ROG Gladius 3 ini, selain ada dua tombol utama yaitu klik kiri, klik kanan, dan juga di scroll wheel-nya juga ini ada tombol untuk mouse 3-nya. Gladius 3 juga punya tombol DPI on the fly di bagian belakang dari scroll wheel-nya. Dan kemudian ada forward dan backward juga di bagian sisi kiri dari mouse-nya. Serta ada tombol profile di bagian bawah mouse-nya. Untuk profilnya, di sini Asus ROG ngasih 5 slot profile untuk bisa disimpan di onboard memorinya. Jadi cukup oke. Jadi kalau misalnya kalian punya 5 game yang sering kalian main, kalian bisa setting dengan profile yang berbeda dan bisa disimpan di onboard memory dari ROG Gladius 3-nya. Nah, untuk tombol klik kiri dan klik kanannya, dari pabrikannya langsung Asus udah ngasih langsung ke mouse ini, yaitu switch ROG micro switch dengan 3 pin. Dan inilah kenapa gue bilang mouse ini menarik ya. Kenapa di awal gue sempat bilang kalau misalnya kalian udah pakai mouse ini, mungkin kalian nggak bakalan ganti mouse yang lain lagi. Kenapa? Alasan yang pertama adalah switch bawaan tadi yang gue bilang ROG micro switch-nya sendiri, dari Asusnya sendiri ini klaim kalau bisa tahan sampai 70 juta kali klik. Yang mana kalau menurut gue ini udah tahan banget ya. Karena dibandingkan dengan switch Omron atau Huano yang biasanya dipasangkan di mouse gaming yang lain, itu diklaim cuman bisa tahan sampai 20 juta kali klik atau 50 juta kali klik. Sedangkan ROG micro switch ini diklaim sampai 70 juta kali klik. Hal yang kedua adalah di mana switch dari mouse-nya sendiri ini atau switch di tombol klik kiri dan klik kanannya ini bisa gue bilang adalah switch yang modular atau hot swap. Jadi sama kayak keyboard hot swap juga ya. Jadi kalian bisa ganti switch-nya di sini tanpa harus solder. Makanya di packingannya kita dikasih spare 2 unit switch Omron di sini. Dan kita semua tahu ya, yang mana permasalahan yang paling sering kita temuin di mouse itu biasanya adalah double click. Yang mana kalau misalnya udah double click itu ada masalah sama switch-nya dan harus kita ganti.
Cuman biasanya kalau misalnya kita ganti switch itu kita harus solder lagi. Dan nggak semua kita tahu cara solder yang benar biar supaya switch-nya nanti setelah diganti bisa berfungsi dengan baik. Nah, kalau di Gladius 3 kalian nggak akan kesulitan untuk ganti switch-nya karena kalian tinggal copot aja switch yang lama dan tinggal langsung pasangin aja switch yang baru. Jadi mirip sama kalian ganti-ganti switch di keyboard yang udah hot swap. Dan selain itu, PCB boardnya pun di sini dibuat agar bisa cocok dengan switch yang 3 pin atau 5 pin. Jadinya kita bisa pilih switch yang sesuai dengan preferensi kita masing-masing. Dan kalau misalnya kalian penasaran untuk suara dari switch bawaannya atau ROG micro switch-nya, di sini gue akan coba tampilin biar bisa kalian dengar sendiri langsung dan bisa kalian nilai. Dan seperti mouse gaming pada umumnya, ROG Gladius 3 juga tentunya udah punya dukungan software. Tapi di sini gua nggak akan bahas terlalu dalam untuk softwarenya. Yang pasti lewat softwarenya, kita bisa setting untuk DPI-nya atau resolusinya, untuk pola lampu dari RGB-nya ataupun warnanya, kemudian untuk polling rate-nya, serta mengganti fungsi-fungsi dari masing-masing tombol yang ada pada mouse ini. Dan untuk UI-nya sendiri menurut gue ini udah cukup oke, udah modern, dan juga menurut gue udah cukup user-friendly. Nah, selanjutnya untuk experience gue waktu gue pakai mouse ini atau mouse ROG Gladius 3 ya. Sekali lagi ini mungkin bakalan bersifat relatif karena preferensi kita mungkin bisa berbeda-beda. Jadi ada yang cocok dengan gue atau mungkin ada juga yang nggak cocok. Tapi at least untuk preferensi gue sendiri, dengan ukuran tangan gua yang segini, gua cukup nyaman menggunakan mouse ini. Untuk gua yang adalah bisa gue bilang casual gamer, yang lebih ke genre action adventure yang jarang main game FPS kompetitif, dan khususnya sebagai pengguna grip palm, jadinya gue merasa cukup enak untuk pakai mouse ini. Sudut kemiringan di bagian klik kanan dari mouse-nya, serta resting shape di bagian sisi kanan dari mouse-nya sendiri, membuat posisi jari gua cukup nyaman dan gak gampang capek waktu gua pakai main game ataupun waktu ngedit video. Tapi untuk pengguna grip claw dan grip fingertip, menurut gua ukuran mouse-nya ini cukup gede ya, dan mungkin bakalan kurang cocok. Untuk glide dari feet mouse-nya ini menurut gua enak banget. Bahan feet yang digunakan di sini udah pure PTFE, jadinya gua sama sekali nggak ada masalah untuk glide mouse-nya. Switch bawaannya pun gua nggak pernah ada kendala ya, dan belum pernah ngalamin masalah double click. Bahkan kabelnya pun pakai bahan paracord, jadinya menurut gua ini udah cukup kokoh dan juga cukup enak untuk kabel management, sama sekali nggak kaku. Jadi untuk experience waktu main game, kabelnya sama sekali nggak mengganggu untuk pergerakan mouse gua. Untuk scroll wheel-nya pun di sini menurut gua udah cukup pas, feel tactile-nya udah cukup dapet. Dan grip karet yang membungkus scroll wheel-nya juga pas banget menurut gua, nggak ada kesan licin sama sekali di jari gua waktu nge-scroll. Tapi scroll wheel-nya belum punya fitur continue scroll ya buat kalian yang mau nanya. Nah, overall kalau untuk pendapat gue pribadi, mouse ini udah cukup worth it ya. Tapi paling nggak downside dari mouse ini adalah dimana menurut gue mouse ini bakalan kurang cocok dengan kalian yang user atau pemain gamer FPS kompetitif. Karena walaupun bobotnya bisa dibilang ringan, tapi ukuran dari mouse ini yang cukup gede, jadi mungkin bakalan kurang cocok dengan kalian pengguna grip claw dan grip fingertip ya. Tapi selebihnya mouse ini sih udah oke banget kalau menurut gue. Untuk kesimpulan gue mengenai mouse ini apakah worth it atau enggak dengan harga saat ini, di mana di marketplace dijual dengan harga 999.000 kalau gue lihat di Tokopedia untuk versi wirednya. Sementara kalau untuk Gladius 3 yang versi wirelessnya di sini gue lihat ada yang jual di harga 1.200.000-an. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli untuk mouse ini, nanti link pembeliannya udah gua taruh di kolom deskripsi di bawah. Silakan kalian nanti cek aja langsung dan silakan kalian klik kalau misalnya kalian tertarik. But at least untuk harga segitu, kalau menurut gue ini udah cukup worth it dan menurut gue bisa dipakai dalam waktu yang cukup lama banget. Nggak perlu beli-beli mouse lagi kalau misalnya cocok dengan tangan kalian, karena yang itu gue bilang tadi, switch-nya bisa kalian ganti atau hot swap. Jadi bisa kalian pilih switch yang cocok dengan feel kalian waktu main game. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan mengenai Asus ROG Gladius 3. Gue harap semua yang gue jelasin di sini udah cukup lengkap. Tapi kalau misalnya ada yang kelewatan dari gue atau nggak gue jelasin, atau mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan gue, silahkan lempar aja di kolom komentar di bawah, langsung aja tanya, nanti gue akan coba jawab sebisa gue. Atau mungkin kalian bisa join Discord server QWERTY Komputer.
supaya kita bisa sharing-sharing juga di Discord, ataupun kalian bisa join live stream gua setiap hari Minggu jam 2 siang. Kalian bisa tanya apa aja waktu gua live stream, dan gua akan coba jawab sebisa gua semua pertanyaan yang kalian lempar ke gua waktu gua live stream. Dan yang terakhir, misalnya kalau kalian suka video ini, jangan lupa dibantu dengan tombol like-nya, subscribe juga kalau misalnya belum, dan aktifkan tombol lonceng biar kalian gak akan ketinggalan konten-konten dari gua yang akan datang. Dan juga jangan lupa follow sosial media gua dan sosial media QWERTY Komputer yang nanti gua taruh di pojok sini. Dan ya, kalau misalnya mouse ini kurang cocok dengan kalian bisa cek video gua yang ini. Siapa tahu mouse yang nantinya gua taruh di pojok sini bisa cocok dengan kalian, atau bisa cocok dengan tangan kalian waktu kalian main game ya. Dan ya, oke, sampai di sini aja mungkin video kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you and bye.